Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Maulana Rahman, MTM 231000288. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait hukum kekayaan intelektual di era digital dibandingkan dengan 3 negara ya. Yang pertama Amerika Serikat, yang kedua Uni Eropa, dan ketiga Jepang. Serta evolusi kesiapan regulasi Indonesia dalam menghadapi hal ini gitu ya. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai mungkin istilah-istilah penting yang mungkin akan saya gunakan di penjelasan-penjelasan selanjutnya. Yang pertama kita bahas dulu AI atau kecerdasan buatan. Singkatnya, AI itu adalah program komputer ya, yang belajar dan meniru cara kerja otak manusia gitu. Contohnya kalau sehari-hari mah ChatGPT gitu ya, yang bisa membantu kita untuk menulis, mengerjakan tugas, mencari referensi, dan lain-lain gitu. Atau bahkan sekarang lebih canggih lagi, AI itu bisa foto yang baru gitu, atau mengenali wajah gitu ya. Nah, itu AI, jadi kecerdasan buatan. Selanjutnya ada NFT. NFT ini adalah token digital ya. Jadi NFT adalah bukti kepemilikan digital yang disimpan di dalam blockchain. Blockchain itu semacam buku catatan digital gitu ya. Ya, kalau misalkan Anda memiliki lukisan digital dan dijadikan NFT, maka Anda punya bukti bahwa itu milik Anda gitu, karya itu milik Anda. Tapi NFT ini juga bukan berarti Anda punya hak cipta atas lukisan tersebut gitu ya. Gitu. Jadi NFT itu sebagai bukti Anda memiliki suatu eh, barang digital lah istilahnya gitu. Yang ketiga adalah terkait teori IP3 ya. Ini, jadi IP3 itu singkatan dari personhood, power, dan power. Apa itu personhood? Personhood itu adalah pencipta, power itu adalah kekuasaan, dan public interest itu adalah, kepentingan masyarakat umum. Jadi teori ini menjelaskan bahwa, eee, hak cipta itu harus mempertimbangkan ketiga unsur ini. Yang pertama penciptanya, yang kedua kekuasaannya, yang terakhir ada kepentingan umumnya gitu ya. Selanjutnya, text data mining atau TDM ya, penambang data gitulah istilahnya. Ini tuh adalah, teknik otomatis untuk menganalisis data digital guna menemukan pola atau melatih model AI. Jadi ini itu seperti banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan development AI, supaya si AI-nya itu lebih pintar, lebih canggih lagi, maka mereka kan butuh data-data yang harus mereka simpan di, AI tersebut gitu. Dengan cara apa? Ya itu text data mining, dia menambang data di internet seperti itu ya. Oke, nah sekarang baru kita mulai dari latar belakang. Jadi pergeseran paradigma ekonomi. Dunia ini telah bergeser dari manufaktur tradisional menuju ekonomi berbasis data pengetahuan. Kehadiran teknologi destruktif seperti AI dan NFT mengeburkan batas antara kepemilikan, kepengarangan, dan orisinilitas karya. Nah, Indonesia menghadapi tantangan ganda ya, di mana Indonesia juga harus melindungi hak kreator sekaligus juga membangun ekosistem ramah inovasi teknologi gitu ya. Jadi di sisi lain juga Indonesia harus melindungi sang kreator, tapi di sisi lain juga Indonesia harus mengembang terus ya di dunia teknologinya gitu. Nah itu menjadi suatu latar belakang kami ya. Jadi kalau misalkan dulu itu ekonomi itu kan fokus pada bentuk barang yang nyata seperti pabrik, mobil, pakaian gitu ya. Sekarang tuh ada juga barang yang tidak nyata sih kayak data, informasi digital, dan lain-lain gitu ya. Nah ini tuh latar belakang itu menimbulkan beberapa pertanyaan seperti siapa yang berhak memiliki konten digital misalkan itu ya. Kalau komputer yang membuat karya, siapa pemiliknya gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini juga jadi bingung karena teknologi seperti AI dan NFT ini terus berkembang, tapi di sisi lain hukumnya masih abu-abu gitu ya. Nah, oleh karenanya mari kita lihat di Amerika. Oh belum, kita lihat di landasan teorinya dulu ya. Jadi pendekatan Happy IP ini ya kritik terhadap utilitarisme klasik yang hanya melihat hak cipta sebagai alat untuk keuntungan uang semata. Fokus harus berubah ya, lebih ke arah kesejahteraan manusia. Nah, paradigma IP3 ini, mencakup 3 hal yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama pencipta, kekuasaan untuk mengontrol karya, dan kepentingan masyarakat umum. Jadi, dulu hak cipta itu hanya memikirkan uang siapa yang dapat paling besar gitu, tapi, berpikir secara begini itu sedikit mengabaikan kesejahteraan seorang penciptanya sebagai manusia yang punya ide tersebut gitu ya. Iya, eee, artinya gini, artinya, hak cipta bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang kebahagiaan dan kepuasan seorang pencipta, ya mereka harus rasakan hasil dari, karya-karya yang dia ciptakan lah gitu.
Nah, baru kita masuk, melihat bagaimana di Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat sendiri mengandalkan doktrin fair use untuk menyesuaikan diri dengan teknologi baru tanpa harus sering mengubah peraturan gitu ya. Jadi Amerika ini punya strategi yang fleksibel gitu ya. Mereka punya konsep fair use ya, yang artinya fair use ini artinya ada orang boleh saja memakai karya milik orang lain dalam situasi tertentu tanpa minta izin ke yang si pemilik tersebut gitu, si pemegang haknya gitu ya. Nah, ini tuh contohnya misalkan gini, Google menggunakan kode milik Oracle untuk membuat sistem Android ya. Oracle marah dan menggugat Google gitu, tapi pengadilan Amerika juga memutuskan itu tidak melanggar hukum ya, karena Google, apa ya, menggunakannya dengan cara yang baru dan berbeda ya. Bukti, bukan bukan sekedar meniru atau plek-ketiplek gitu ya. Jadi dengan begini Amerika tidak akan menghambat apa, inovasi-inovasi di bidang teknologi. Jadi karena memang Amerika sendiri percaya bahwa inovasi itu penting ya bagi mereka untuk kemajuan ekonomi, penting juga bagi kita ya sebagai negara untuk menciptakan inovasi demi kemajuan ekonomi. Oleh karena itu ya mereka memberikan perlindungan paten untuk software-software agar menarik investor untuk membiayai startup-startup baru gitu. Sistem ini juga sudah terbukti membuat Silicon Valley menjadi pusat teknologi terbesar di dunia ya. Itu untuk Amerika sendiri. Jadi Amerika sendiri menganut doktrin fair use tadi. Apa itu fair use? Itu orang boleh memakai hak milik orang lain dalam situasi tertentu tanpa harus minta izin gitu. Nah, itu Amerika Serikat. Oke, kita lanjut ke Uni Eropa. Bagaimana dengan Uni Eropa? Uni Eropa itu setidaknya ada 4 poin. Yang pertama DSM Directive. Jadi mengatur spesifik tentang text data mining untuk menciptakan pasar tunggal, ya. Nah, yang kedua ada hak opt-out ya, memberikan hak kepada pemegang hak cipta untuk melarang penggunaan karya mereka secara komersial. Nah, yang ketiga ada droit d'auteur, menjunjung tinggi tradisi hukum menghargai hak moral pencipta asli atas kepentingan utilitarian murni ya. Yang terakhir ada perlindungan ketat. Jadi Uni Eropa ini berusaha menyeimbangkan antara industri teknologi dengan industri sektor kreatif dan penerbit tradisional gitu. Nah, jadi secara singkat gini, Uni Eropa ini membuat peraturan yang ketat untuk melindungi si kreatornya, si pemegang hak ciptanya gitu ya. Mereka punya peraturan khusus yang mengatur bagaimana perusahaan boleh mengambil dan menggunakan data untuk melatih program kecerdasan mereka. Nah, gitu ya. Ini tuh artinya, ya kalau ada perusahaan yang ingin menggunakan karya saya misalkan ya, untuk melatih program perusahaan mereka, ya pencipta memiliki hak untuk nggak mau gitu ya, tidak menolak istilahnya itu. Nah, itu adalah di Uni Eropa itu ada hak untuk menolak, karyanya digunakan untuk perkembangan AI gitu. Nah, itu alasannya kenapa Uni Eropa menggunakan hal ini, ya karena Uni Eropa mengutamakan perlindungan hak asli pencipta dibandingkan kepentingan perusahaan-perusahaan teknologi besar. Ini tentunya berbeda dengan Amerika Serikat yang sebelumnya sudah yang memiliki cara yang fleksibel dan memberi ruang lebih kepada perusahaan-perusahaan pendevelop perusahaan-perusahaan pengembang AI lah gitu ya. Nah, itu Uni Eropa. Nah, sekarang kita ke Jepang. Jepang itu melakukan reformasi hukum pada tahun 2018 untuk mengizinkan pengembang data atau penambangan data yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Hal ini ya tadi penambangan data ini TDM ini text data mining ini adalah untuk melatih mendevelopment AI ya mesin-mesin artificial intelligence atau mesin kecerdasan buatan perusahaan tersebut. Nah, jadi singkat, Jepang ini memilih jalan yang berbeda ya dengan Uni Eropa tadi. Kalau Uni Eropa kan lebih ke arah melindungi si kreatornya. Kalau Jepang ini mereka memberikan jalan yang luas justru untuk perusahaan mengambil data dan karya untuk melatih program AI tersebut tanpa harus meminta izin pemegang hak cipta terlebih dahulu. Tapi selama itu tidak merugikan kepentingan si pemegang hak ciptanya gitu ya. Jadi itu diperbolehkan selama tidak merugikan si pemegang hak ciptanya gitu. Nah, kenapa Jepang melakukan hal ini? Ya tentunya Jepang juga seperti Amerika ingin bersaing di dunia atau industri kecerdasan buatan global gitu ya. Selanjutnya, nah ini terkait tentang AI, tantangan AI status kepemilikannya terkait subjek hukum atau prior art. Jadi dapat disimpulkan kalau misalkan saat ini semua negara masih tidak mengakui program kecerdasan buatan sebagai pencipta karya. Ya, masih antroposentris, masih menetapkan
manusia sebagai seorang pencipta. Begitupun termasuk di Indonesia, karena Indonesia sendiri kan, subjek hukum hanya 2, yaitu manusia dan badan hukum saja, tidak ada AI. Jadi, ya semua negara di Indonesia setuju bahwa program AI bukan pencipta, manusia yang menjadi pencipta. Tetapi peraturan ini, bisa juga menjadi masalah baru karena memang AI ini dengan segala kecanggihannya, kecerdasan dan lain-lainnya, mereka bisa membuat, meng-create beribu-ribu, berjuta-juta desain gambar atau karya gitu, sehingga ini menyulitkan manusia untuk kemudian memenuhi syarat kebaruan dalam mempatenkan suatu karya gitu ya. Kenapa? Karena tadi, nanti dianggap mirip dengan AI, nanti dianggap, ini buatan AI dan lain-lain. Padahal kan itu bisa saja itu betul-betul muncul karya dari isi pikiran kita gitu. Nah, selanjutnya, jadi pemilikan dapat simpulkan bahwa AI tidak bisa jadi suatu hak cipta ya, tidak bisa diberikan hak cipta. Selanjutnya blockchain atau blockchain dan hak cipta nih. Jadi NFT tadi. Sebelumnya saya jelaskan juga, jadi memiliki token NFT ini tidak berarti bahwa kita memiliki hak cipta atas karya asli tersebut. Ya. Tapi sifat desentralisasi blockchain ini juga menyulitkan penegakan hukum lintas batas jika ya terjadi pelanggaran di server luar negeri misalkan gitu. Jadi banyak juga orang yang ya tahun-tahun ke belakang lah yang masih zaman masih ribut-ributnya tentang NFT itu ya, gambar-gambar NFT itu, eh dia menanyakan bahwa, "Apakah saya memiliki hak cipta atas karya tersebut?" Gitu ya. Jawabannya adalah, otomatis tidak secara otomatis memiliki hak cipta tersebut gitu. Jadi NFT itu hanya membeli sertifikat bukti kepemilikan token digital, bukan hak untuk menyalin, menjual, atau bahkan mengubah karya aslinya gitu. Nah, itu NFT gitu ya. Selanjutnya kita lihat evaluasi regulasi di Indonesia ya. Undang-Undang Hak Cipta 2014 menempatkan manusia sebagai satu-satunya pencipta, sangat antroposentris. Jadi pencipta udah langsung tuh sama dengan manusia, tidak ada AI gitu ya. Selanjutnya pengecualian terbatas sehingga menyulitkan penelitian pengembangan data untuk AI. Selanjutnya ada Undang-Undang Paten, yaitu mengecualikan program-program komputer murni. Sudah Undang-Undang Merek tahun 2016, merek non tradisional diakui secara suara atau hologram gitu. Jadi ya peraturan Indonesia tentunya dalam hal ini masih perlu dikembangkan lagi ya, karena dengan kemajuan zaman teknologi gitu ya, kita juga perlu mempertimbangkan untuk kemudian apakah masih relevan undang-undang tersebut atau tidak gitu ya. Selanjutnya, nah ini reformasi menuju liability rules. Nah, jadi liability rules itu yang pertama ada 3 poinnya. Lisensi wajib ini sistem pembayaran ganti rugi atau royalti ya, bukan hak untuk melarang penggunaan sepenuhnya. Jadi royalti kolektif juga memastikan perusahaan AI dapat mengakses data sementara pencipta tetap menerima pembayaran yang adil. Dan fokus kesejahteraan, jadi penerapan HPIP tadi yang 3 poin tadi, sehingga hukum hak cipta harus mendukung kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat gitu ya. Jadi HPIP kan sudah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi solusinya bukan menolak semua penggunaan data ya, itu bukan suatu solusi juga karena itu bisa menghambat inovasi perkembangan gitu ya teknologinya. Tapi juga kita bagaimana membuat sistem yang lebih fleksibel, yaitu apa? Lisensi wajib gitu. Nah, itu maksudnya ya kalau perusahaan kecerdasan buatan ingin menggunakan data dan karya saya misalkannya sebagai pembuat karya, mereka tidak perlu meminta izin terlebih dahulu gitu ya, tetapi mereka juga harus membayar royalti yang adil kepada saya sebagai si pemegang hak atau orang atau organisasi yang menciptakan gitu ya. Nah, ini tuh disebut sistem liability rules gitu. Nah, itu artinya liability rules ya. Oke, selanjutnya dan kesimpulan dan sarannya. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa Indonesia harus segera memperbarui undang-undang tentang hak cipta dan paten. Tentunya perubahan yang dilakukan harus membuka ruang untuk pengembangan teknologi AI seperti halnya yang dilakukan oleh Jepang ya.
Tetapi juga kita harus melindungi kreator-kreator lokal seperti yang dilakukan oleh Uni Eropa. Nah, sistem diabetes dan HIPIP ini adalah model yang bisa ditiru dan diterapkan di Indonesia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Nuhun.